Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Eni selaku dosen pengampu mata kuliah K3. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis resiko keselamatan dan kesehatan kerja pada proses produksi variasi motor berbahan aluminium menggunakan metode Hirar RC di industri variasi motor Rozi Berkajaya. Saya Rifatul Hasanah dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan latar belakang yang telah menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan aspek penting dalam dunia industri. Keselamatan dan kesehatan atau K3 merupakan aspek penting dalam dunia industri karena bertujuan melindungi pekerja dari resiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia masih cukup tinggi dan bahkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu sektor yang memiliki resiko cukup tinggi adalah industri manufaktur, termasuk industri variasi motor. Pada proses produksinya terdapat berbagai potensi bahaya seperti suhu panas saat pencairan aluminium, percikan material, debu, kebisingan mesin, hingga resiko dari penggunaan bahan kimia dan instalasi listrik. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi dan penilaian resiko secara sistematis agar potensi bahaya tersebut dapat dikendalikan. Dalam penelitian ini digunakan metode Hirar RC untuk mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat resiko, serta menentukan pengendalian dan yang sesuai pada industri variasi motor Rozi Berkajaya. Saya Maulidatu Tertila dari kelompok 5. Baik, di sini ada tujuan penelitian kami. Yang pertama, untuk mengidentifikasi seluruh potensi bahaya di industri variasi motor Rozi Berkajaya menggunakan metode Job Safety Analysis atau JSA. Kemudian, yang kedua, untuk melakukan penilaian resiko menggunakan metode Hirar RC dengan risk matrix 5x5. Kemudian yang ketiga, untuk merumuskan rekomendasi pengendalian risiko berdasarkan hierarki kontrol atau hierarchy of control. Kemudian yang keempat, untuk menyusun program K3 yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas industri. Next. Selanjutnya saya Imtiazul Mar'a yang akan melanjutkan pembahasan kita kali ini. Dari observasi yang telah kami lakukan, di sini kami mendapatkan beberapa informasi terkait profil industri, yakni untuk usaha ini bernama Industri Variasi Motor Rozi Berkajaya. Untuk jenis usaha yaitu produksi variasi dan aksesoris motor yang berlokasi di Jalan Kejaba Kidul RT 2 RW 7, Blandongan Bubul Kidul, Kota Pasuruan. Tahun berdiri industri ini di tahun 2025. Untuk jumlah karyawan ada 6 orang yang terdiri dari 5 karyawan produksi dan 1 kepala produksi. Untuk jam kerja berlangsung dari jam 8 sampai jam 4 sore di hari Senin sampai Sabtu. Untuk produk utama yang dihasilkan yakni fastep motor custom dan juga tutup gear. Dan untuk kategori sertifikasi K3, industri ini masih belum memiliki sertifikasi K3 secara formal. Selanjutnya, kita juga mendapatkan beberapa informasi terkait kondisi K3 yang berada di industri variasi motor tersebut. Di sini ada beberapa jenis. Yang pertama yakni APD. Di industri variasi motor tersebut hanya tersedia APD berupa sarung tangan dan masker. Itu pun pemakaiannya tidak konsisten dan tidak selalu digunakan oleh seluruh karyawan. Dan untuk tata letak, area kerja cukup luas dan mendukung proses produksi dengan penataan peralatan kerja yang cukup baik. Untuk bagian ventilasi, area kerja memiliki ventilasi alami yang berupa pintu dan jendela, namun tidak terdapat exhaust fan atau sistem ventilasi mekanis untuk mengeluarkan asap atau debu. Untuk rambu K3, industri ini tidak terdapat rambu K3, jalur evakuasi atau titik kumpul yang jelas.
Untuk alat pemadam api ringan, industri ini juga belum tersedia APAR di area kerja sebagai alat penanganan awal apabila terjadi kebakaran. Untuk housekeeping, kondisi area kerja ini cukup rapi meskipun masih perlu penataan alat dan material agar lebih aman dan terorganisir. Selanjutnya ada proses produksi utama. Jadi industri variasi motor ini memiliki beberapa proses produksi utama. Yang pertama yaitu proses pencetakan. Proses pencetakan ini seperti pekerja memasukkan, kemudian meratakan dan memadatkan campuran material ke dalam cetakan secara manual hingga terbentuk produk sesuai ukuran dan bentuk yang diinginkan. Untuk yang kedua ada pencairan aluminium. Dan yang ketiga penggerindaan, pengeboran, pemolesan, pengcoatingan, dan juga finishing. Saya Hanifatul Lutfia akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Identifikasi bahaya. Dalam proyek ini kita menggunakan dua pendekatan yang saling berkaitan. Yang pertama JSA atau Job Safety Analysis. Ini mengidentifikasi setiap tahapan pekerja secara terstruktur untuk menemukan potensi bahaya yang dapat terjadi dan merumuskan tindakan pengendalian awal. Kemudian, pendekatan yang kedua, kita observasi lapangan dan wawancara. Ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung di area kerja dan wawancara kepada kepala produksi dan 5 pekerja untuk memperoleh informasi mengenai produksi. Nah, berikut ini adalah tabel JSA untuk proses produksi sebagai proses utama dan paling beresiko. Di sini yang pertama langkah kerjanya proses pencetakan. Potensi bahayanya material berat, dampak resikonya nyeri punggung, pengendalian awalnya, teknik angkat yang benar, dan pengaturan postur kerja yang ergonomis. Kemudian yang kedua pencairan aluminium. Potensi bahayanya panas tinggi, percikan aluminium cair. Dampak yang dapat disebabkan bisa luka bakar. Pengendalian awalnya pekerja harus menggunakan sarung tangan tahan panas dan pelindung wajah. Kemudian yang ketiga penggerindaan. Potensi bahayanya percikan gerinda, debu, dan kebisingan. Dampak resikonya bisa luka mata dan gangguan pendengaran. Kemudian untuk pengendalian awalnya, pekerja harus menggunakan kacamata safety dan airplug, bisa juga earmuff. Kemudian yang keempat, pengeboran. Potensi bahayanya mata bor yang tajam dan serpihan logam. Dampak resikonya bisa luka tangan dan mata. Pengendalian awalnya, pekerja bisa menggunakan sarung tangan dan kacamata safety. Kemudian yang kelima ada pemolesan. Potensi bahayanya debu halus, posisi kerja terlalu lama, dampaknya bisa ke gangguan pernapasan dan pegal otot. Pengendalian awalnya, pekerja bisa menggunakan masker dan ventilasi yang cukup di tempat kerja. Kemudian yang keenam, pengcoatingan. Potensi bahayanya uap cat dan bahan kimia. Dampak resikonya gangguan pernapasan. Pengendalian awalnya, pekerja menggunakan masker dan ventilasi yang cukup. Kemudian langkah kerja yang ketujuh, finishing dan penyimpanan. Potensi bahayanya produk terjatuh, alat berserakan, dampak resikonya cedera kaki dan tangan. Pengendalian awalnya menata area kerja dengan rapi. Untuk tabel selanjutnya, di sini daftar lengkap identifikasi bahaya JSF. Aktivitasnya yang pertama, proses pencetakan, bahaya yang ditimbulkan material berat, postur kerja jongkok dalam waktu lama, jenis bahaya fisik dan ergonomi, resiko nyeri punggung, nyeri pinggang, dan kelelahan otot. Lokasinya di area pencetakan. Aktivitas selanjutnya pencairan aluminium, bahayanya percikan aluminium cair dan suhu panas tinggi, jenis bahaya fisik, resikonya luka bakar pada tangan dan head stress, areanya di area peleburan. Aktivitas selanjutnya penggerindaan, bahayanya percikan gerinda dan kebisingan mesin gerinda, jenis bahaya mekanik, fisik, resiko luka mata pada kulit, luka mata dan kulit, dan gangguan pendengaran, lokasinya di area gerinda. Aktivitas selanjutnya pengeboran, bahaya mata bor tajam dan serpihan logam,
jenis bahaya mekanik, resikonya luka tangan dan cedera mata, lokasi di area bor. Kemudian aktivitas selanjutnya pemolesan, bahayanya debu halus hasil poles, postur kerja berulang, jenis bahayanya fisik dan ergonomi, resikonya gangguan pernapasan, nyeri otot dan panggung, tempatnya di area poles. Kemudian selanjutnya pengcoatingan, bahayanya uap cat atau bahan kimia, cairan cat mengenai kulit, jenis bahayanya bahaya kimia, resikonya iritasi dan gangguan pernapasan dan juga bisa iritasi kulit, lokasinya di area coating. Kemudian finishing dan penyimpanan, bahayanya produk atau alat berserakan, jenis bahaya fisik, resikonya tersandung atau jatuh, lokasi di area kerja. Kemudian aktivitas selanjutnya angkut-angkut material, bahayanya mengangkat material berat, jenis bahaya ergonomi, resikonya cedera otot dan punggung, lokasinya di semua area kerja. Kemudian aktivitas selanjutnya umum, bahayanya kabel dan peralatan listrik, jenis bahaya listrik, resikonya bisa sengatan listrik, lokasinya di area produksi. Saya Maulida Tertila dari kelompok 5. Kemudian perhitungan resiko. Di sini kami menggunakan metode HIRA-RC. Karena metode ini mampu mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat resiko, dan menentukan pengendalian resiko secara sistematis. Selain itu, metode HIRA-RC ini juga cukup sederhana untuk diterapkan pada industri kecil seperti Rozi Berkajaya yang belum memiliki sistem manajemen K3 formal. Di sini HIRA-RC terdiri dari hazard identification yaitu identifikasi bahaya, risk assessment yaitu penilaian resiko, dan risk control yaitu pengendalian resiko. Kami menggunakan rumus risk level yaitu likelihood dikali severity. Baik, kemudian di sini ada skala likelihood. Likelihood di sini yaitu kemungkinan terjadinya bahaya. Skala yang digunakan itu 1 sampai 5. Kemudian di sini ada kolom deskripsi. Itu digunakan untuk menjelaskan bahaya apa saja dan total terjadinya bahaya selama setahun terakhir di industri Rozi Berkajaya ini. Langsung saja dinilai 1 di level rare atau jarang, tersengat listrik dari peralatan rusak terjadi 1 kali di 1 tahun terakhir. Kemudian dinilai 2 ada di level unlikely atau kemungkinan kecil, material jatuh menimpa kaki terjadi 2 kali di 1 tahun terakhir, terpeleset di area produksi 5 kali di 1 tahun terakhir. Kemudian dinilai 3 ada di level possible atau mungkin, tersandung material terjadi 10 kali di 1 tahun terakhir, debu masuk mata terjadi 15 kali di 1 tahun terakhir, iritasi kulit akibat semen terjadi 4 kali di 1 tahun terakhir, luka gores akibat cetakan terjadi 9 kali di 1 tahun terakhir. Kemudian dinilai 4 ada di level likely atau kemungkinan besar, nyeri bahu atau lengan akibat pekerjaan berulang terjadi 15 kali di 1 tahun terakhir, kelelahan kerja akibat cuaca panas terjadi 19 kali di 1 tahun terakhir, terjadi nyeri punggung akibat mengangkat material terjadi 25 kali di 1 tahun terakhir. Kemudian dinilai 5 ada almost certain atau hampir pasti, tidak menggunakan APD lengkap 55 kali dalam 1 tahun terakhir, paparan debu semen yang mengganggu pernafasan 43 kali di 1 tahun terakhir. Kemudian di sini ada skala severity, yaitu tingkat keparahan dampaknya. Di sini skala yang digunakan juga 1 sampai 5. Kemudian di sini ada kolom deskripsi, yaitu digunakan untuk menjelaskan bahaya apa saja dan total terjadinya bahaya selama setahun terakhir di industri Rozi Berkajaya ini.
Di sini ada nilai 1 di level insignifikan. Debu menempel pada tangan terjadi 68 kali di 1 tahun terakhir. Tangan kotor terkena material produksi terjadi 57 kali di 1 tahun terakhir. Percikan debu masuk mata namun tidak perlu pengobatan terjadi 53 kali di 1 tahun terakhir. Lecet ringan pada jari terjadi 59 kali di 1 tahun terakhir. Kelelahan ringan setelah bekerja terjadi 64 kali di 1 tahun terakhir. Kemudian di nilai 2 ada minor, yaitu luka gores akibat tepi material terjadi 9 kali di 1 tahun terakhir. Terbentur peralatan kerja terjadi 11 kali di 1 tahun terakhir. Terpeleset ringan tanpa cedera serius terjadi 5 kali di 1 tahun terakhir. Iritasi kulit ringan terjadi 4 kali di 1 tahun terakhir. Next. Kemudian di sini di nilai 3 di level moderat ada nyeri punggung akibat mengangkat material terjadi 25 kali di 1 tahun terakhir. Nyeri bahu atau lengan akibat pekerjaan berulang 15 kali di 1 tahun terakhir. Gangguan pernafasan ringan akibat debu terjadi 43 kali di 1 tahun terakhir. Cedera kaki ringan yang memerlukan istirahat terjadi 11 kali di 1 tahun terakhir. Kemudian di nilai 4 di level major ada material berat menimpa kaki hingga memar berat terjadi 2 kali di 1 tahun terakhir. Cedera yang menyebabkan pekerja tidak masuk kerja beberapa hari 1 kali di 1 tahun terakhir. Kemudian di nilai 5 ada katastrofik. Sengatan listrik serius tidak pernah terjadi sama sekali di 1 tahun terakhir. Patah tulang akibat kecelakaan kerja tidak pernah terjadi juga di 1 tahun terakhir. Cedera permanen atau kematian juga tidak pernah terjadi di 1 tahun terakhir. Kemudian pada penelitian kali ini kami menggunakan risk matrix 5x5 untuk menentukan tingkat resiko. Nilai resiko diperoleh dari perkalian antara L yaitu likelihood dikali S yaitu severity. L pada sisi kiri dengan skala 1 sampai 5 ini menunjukkan bahwa semakin besar nilainya maka semakin sering atau bahkan semakin mungkin bahaya terjadi. Sedangkan S yang berada di bagian atas ini dengan skala 1 sampai 5 ini juga menunjukkan semakin besar nilainya maka semakin parah dampak yang ditimbulkan. Kemudian di sini juga ada keterangan warna. Untuk warna merah dengan kode ekstrim atau tinggi rentang 15 sampai 25 tindakan yang dilakukan, hentikan pekerjaan segera, tindakan korektif darurat. Kemudian di sini ada warna orange dengan kode sedang rentang 6 sampai 12, tindakan perbaikan segera dalam 1 sampai 3 bulan. Kemudian ada warna hijau dengan kode ringan rentang 1 sampai 5, tindakan pantau dan kendalikan secara rutin. Misalnya severity-nya ketemu 2, likelihood-nya ketemu 3, 2 kali 3 jadi 6. 6 ini tergolong di level sedang karena sini juga sudah jelas berwarna orange yang dimana berarti levelnya sedang, dan rentang di sedang sendiri ini 6 sampai 12. Jadi jika terjadi bahaya, tindakan perbaikan segera dalam 1 sampai 3 bulan. Tabel ini baku kami mengambil dari sumber diadaptasi dari Ramli 2010 dan metode hierarki. Kemudian di sini ada hasil penilaian resiko hierarki di industri motor Rozi Berkajaya. Sebagai contoh, pada bahaya postur kerja jongkok dalam waktu lama dengan resiko nyeri pinggang dan kelelahan otot, ditemukan nilai likelihood-nya sebesar 3, nilai severity-nya sebesar 3, sehingga diperoleh risk score-nya sebesar 9. Hasil dari 3 dikali 3
berdasarkan matriks resiko nilai 9 termasuk kategori sedang, sehingga masuk prioritas 2. Prioritas di sini juga ada penjelasannya. Setiap bahaya diberikan prioritas pengendalian. Untuk prioritas 1 seperti di nomor 6 ini diberikan pada resiko dengan level tinggi karena memerlukan tindakan pengendalian segera. Sedangkan untuk prioritas 2 diberikan pada resiko dengan level sedang yang tetap perlu dikendalikan namun tingkat urgensinya berada di bawah resiko tinggi. Jadi karena seluruh resiko dinilai menggunakan matriks hierarki yang sama, maka mekanisme perhitungan pada bahaya lainnya identik dengan contoh yang telah saya jelaskan tadi. Jadi untuk perhitungan selanjutnya ini sama. Selanjutnya saya Inti Azul Mar'a yang akan melanjutkan pembahasan kita kali ini. Di sini kita akan membahas mengenai rencana pengendalian risiko secara detail berdasarkan jenis bahaya yang ada di industri variasi motor tersebut. Yang pertama ada percikan aluminium cair dengan tingkat risiko tinggi. Untuk pengendaliannya dilakukan melalui administratif kontrol dan juga penggunaan APD, seperti pembuatan SOP mengenai penggunaan peleburan aluminium serta pelatihan kerja aman. Yang kedua ada kebisingan dari mesin gerinda dengan tingkat resiko tinggi. Untuk pengendaliannya dilakukan dengan pengaturan waktu kerja dan penggunaan pelindung telinga atau air plug. Yang ketiga sengatan listrik dari kabel mesin. Ini juga termasuk tingkat risiko tinggi. Untuk pengendaliannya dilakukan melalui engineering control, yaitu pengecekan dan perbaikan kabel secara berkala agar aman digunakan. Yang keempat ada uap coating atau cat dengan tingkat resiko sedang. Untuk pengendaliannya dilakukan dengan engineering control seperti pemasangan ventilasi serta tambahan penggunaan APD seperti masker. Yang kelima ada postur kerja membungkuk dengan tingkat resiko sedang. Pengendaliannya dilakukan melalui engineering control, yaitu dengan memperbaiki posisi kerja agar lebih ergonomis sehingga tidak menyebabkan kelelahan atau cedera. Dan untuk target waktu pengendalian di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama untuk resiko tinggi ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan, sedangkan untuk resiko sedang ditargetkan dalam waktu 1-2 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi resiko maka penanganannya harus lebih cepat. Dengan menerapkan pengendalian resiko berdasarkan hierarki ini, diharapkan potensi kecelakaan kerja dapat diminimalkan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan nyaman bagi para pekerja. Saya Rifatul Hasanah dari kelompok 5. Program K3 yang direkomendasikan untuk diimplementasikan oleh industri variasi motor Rozi Berkah Jaya. Yang pertama ada program penggandaan dan penggunaan APD. Ini menyediakan kacamata safety, sarung tangan kerja, masker, dan sepatu safety untuk seluruh pekerja produksi. Untuk penanggung jawabnya sendiri yaitu pemilik usaha, waktunya 1 bulan, biaya mulai dari 2-4 juta. Yang kedua ada pemasangan rambu K3. Memasang rambu wajib APD, larangan merokok, dan tanda peringatan bahaya di area produksi. Penanggung jawabnya pemilik usaha, waktunya 1 bulan, biayanya 300-500 ribu. Dan program yang ketiga ada perbaikan instalasi listrik, pemeriksaan dan penggantian kabel yang rusak, serta penataan kabel agar tidak mengganggu aktivitas kerja. Untuk penanggung jawabnya sendiri yaitu teknisi listrik, waktunya 1 bulan, biayanya 1-3 juta. Untuk program yang keempat ada pelatihan K3 dasar, pelatihan penggunaan APD, penanganan keadaan darurat, dan prosedur kerja aman bagi pekerja. Penanggung jawabnya kepala produksi, waktunya 2 bulan, biayanya 500.000 sampai 1 juta. Program yang kelima ada pengadaan APAR, menyediakan APAR dan menentukan lokasi penempatan yang mudah dijangkau saat keadaan darurat. Penanggung jawabnya pemilik usaha, waktunya 2 bulan, biayanya sekitar 500.000 sampai 1 juta. Dan program yang keenam ada housekeeping,
Ini menata bahan baku, alat kerja, dan lain-lain. Penanggung jawabnya kepala produksi, waktunya setiap hari, biayanya sekitar 200-500 ribu. Dan program yang terakhir ada penyusunan SOP kerja, membuat SOP untuk proses pengeboran, pengerindaan, pengecatan, dan finishing. Penanggung jawabnya kepala produksi, waktunya 2-3 bulan, biayanya sekitar 300.000 sampai 500.000. Selanjutnya di sini ada mekanisme pelaksanaan audit. Audit K3 pada industri variasi motor Rozi Berkah Jaya difokuskan pada beberapa aspek utama yang telah diidentifikasi memiliki potensi resiko selama proses produksi, yaitu yang pertama ada audit kepatuhan operasional. Ini memastikan seluruh pekerja menggunakan APD yang tersedia, seperti kacamata safety, masker, sarung tangan, dan sepatu safety selama proses produksi berlangsung. Yang kedua, ada audit sarana dan peralatan kerja. Ini melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mesin gerinda, bor, peralatan kerja, dan instalasi listrik, serta memastikan seluruh peralatan berada dalam kondisi aman dan layak digunakan. Selanjutnya, ada audit lingkungan kerja. Menilai kebersihan dan kerapian area produksi, yakni housekeeping, memastikan jalur kerja tidak terhalang material, serta mengurangi potensi bahaya tersandung dan terjatuh akibat area kerja yang tidak tertata. Dan yang terakhir ada audit kesiapsiagaan darurat. Ini untuk memastikan tersedianya APAR, rambu keselamatan, dan prosedur penanganan keadaan darurat yang dapat dipahami oleh seluruh pekerja. Saya Hanifatul Lutfia akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Roadmap implementasi. Program yang pertama, pengadaan APD, dilakukan di bulan 1, ongoingnya penggantian berkala bila rusak. Kemudian, program pemasangan rambu K3 dilakukan di bulan 1, program perbaikan instalasi listrik dilakukan juga di bulan 1, ongoingnya inspeksi berkala. Program pengadaan APAR bisa dilakukan di bulan 2, ongoingnya pemeriksaan secara rutin. Program pelatihan K3 dasar juga bisa dilakukan di bulan kedua, ongoingnya dilakukan secara tahunan. Program penyusunan SOP kerja ini juga di bulan kedua, ongoingnya evaluasi berkala. Program housekeeping ini bisa di bulan 1, ini dilakukan secara terus-menerus dari bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan seterusnya. Kemudian inspeksi K3 internal ini bisa dilakukan di bulan ketiga sampai ke-6 dan ongoing. Keterkaitan dengan ISO 4501. Yang pertama, klausul 6.1. Tindakan untuk menangani resiko dan peluang diterapkan melalui identifikasi bahaya pada proses pencairan aluminium, pengeboran, pemolesan, pengecatan, dan finishing, serta penyusunan pengendalian risiko berdasarkan metode hierarki. Kemudian klausul 7.2 kompetensi diterapkan melalui pelatihan penggunaan mesin, alat kerja, serta penggunaan APD yang benar bagi pekerja. Kemudian klausul 7.4 komunikasi diterapkan melalui penyampaian informasi keselamatan kerja, briefing K3, serta pemasangan rambu-rambu keselamatan di area produksi. Klausul 8.1 perencanaan dan pengendalian operasional diterapkan melalui penyusunan SOP kerja pada setiap tahapan proses produksi, mulai dari pencairan aluminium hingga finishing. Klausul 9.1 pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi diterapkan melalui inspeksi rutin terhadap kondisi mesin, lingkungan kerja, penggunaan APD, dan kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan. Klausul 9.2 audit internal diterapkan dengan melakukan audit K3 secara berkala untuk memastikan seluruh prosedur keselamatan telah dijalankan dengan baik. Klausul 10.2 ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
diterapkan melalui pencatatan temuan bahaya atau kecelakaan kerja, serta pelaksanaan tindakan perbaikan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Nah, meskipun industri variasi motor Rozi ini belum menetapkan sertifikasi ISO 4501 secara formal, penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat membantu meningkatkan keselamatan kerja dan mengurangi risiko kecelakaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman serta produktif. Baik, di sini ada beberapa dokumentasi observasi yang sudah kami ambil. Di gambar yang pertama ini kami dengan pemilik industri variasi motor Rozi Berkajaya. Kemudian di gambar yang kedua ini ada proses pembuatan cetakan. Kemudian di sini ada proses pencairan aluminium. Di gambar selanjutnya ini ada proses penggerindaan. Kemudian ada proses pengeboran. Kemudian ada proses pemolesan. Di sini ada proses pengcoatingan. Dan terakhir ada proses finishing. Dan di sini kami juga mencantumkan gambar hasil produk yang sudah diproduksi oleh industri variasi motor Rozi Berkajaya ini. Di sini ada force step, kemudian di sini ada tutup gear. Next. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi lapangan, identifikasi bahaya dan penilaian risiko menggunakan metode hierarki pada industri variasi motor Rozi Berkajaya ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai potensi bahaya pada proses produksi, mulai dari pencairan aluminium, pencetakan, pengeboran, pemolesan, pengecatan, hingga finishing yang dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Bahaya yang teridentifikasi meliputi bahaya fisik, mekanik, kimia, listrik, dan ergonomi dengan tingkat risiko yang berbeda-beda, mulai dari rendah, sedang, hingga tinggi. Pengendalian risiko perlu dilakukan berdasarkan hierarki pengendalian, yaitu eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan penggunaan APD untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Program K3 yang direkomendasikan meliputi penyediaan APD, pemasangan rambu keselamatan, pelatihan K3, penyusunan shop kerja, inspeksi berkala, dan audit internal guna meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan industri. Penerapan prinsip-prinsip ISO 45001 dapat membantu perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.